kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat walafiat. Anak mantap. Makro Mabid Quran Ramadan. Takbir. Kita buka pertemuan dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil di bulan Ramadan ini panggilan khusus kepada orang-orang pilihan Allah, kepada orang-orang yang terbaik, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang confidence. Dia punya satu keyakinan. We believe that we can do the job. Dia yakin bahwa dia mampu melakukan setiap tugas yang diembankan kepadanya. Itu namanya orang yang confident. Diberi Allah tugas, dia yakin bisa melakukannya. Di dalam makro ini diberi tugas, dia mampu melakukannya. Dia yakin melakukannya, bisa dikerjakannya. Itu namanya orang yang beriman. Siapa lagi orang beriman itu? Yaitu orang-orang yang komitmen. We have to pay to get the value. Dia berani membayar mahal. Dia berani mengeluarkan sesuatu, berkorban sesuatu untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Itu namanya komitmen. Maka orang beriman harus komitmen, berani berkorban. Dalam program makro ini, Mabid Quran Ramadan, diperlukan orang-orang yang punya komitmen, siap berkorban. Walaupun mata ngantuk, tetap jam 2:30 bangun. Begitu orang beriman itu. Walaupun teriak-siak, tersengal-sengal sudah napasnya, tapi tetap Al-Quran dibacanya setiap hari, dihayatinya, dipahaminya. Itu namanya orang yang punya komitmen. Dan itulah tanda orang beriman. Tanda orang beriman yang pertama, dia confident. Tanda orang beriman yang pertama, yang kedua dia komitmen, dan yang ketiga orang beriman adalah orang-orang yang konsisten, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah adalah orang-orang yang istiqomah. Maka kalau orang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau sudah orang itu istiqomah kata Allah, diturunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di tempat kita ini di TCA Palangkaraya, insyaallah
Allah turunkan ribuan malaikat yang menjaga kita semua. Janji Allah, karena setiap orang beriman tuh Allah kirim berbondong-bondong, turun berturut-turut ribuan malaikat. Dikirim 1000 malaikat, dikirim lagi 3000 malaikat, dikirim lagi 5000 malaikat. Bergantung daripada bagaimana konsistennya kita itu. Maka setiap kalau sudah turun malaikat, dia akan tugasnya apa? Memberikan kemudahan, membantu segala macam urusan-urusan kita. Maka di tempat seperti ini, yakinlah Allah dan para malaikatnya sibuk bekerja mengurus kita semua ini. Masya Allah. Takbir. Itulah tanda rahmatnya Allah, bahwa Allah itu memperhatikan sekali, bahwa Allah sangat peduli. Allah dan malaikatnya sibuk mengurus orang-orang yang mau mendekatkan diri kepadanya, memperhatikan orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Itu tanda orang beriman. Confident, komitmen, konsisten, terus menerus istiqomah. Dia jaga prinsip-prinsipnya. We have to faith, we have to keep the principle. Dia punya kemampuan untuk menjaga prinsip. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membatalkan puasaku. Dia punya prinsip. Itu yang dilakukan oleh Helmi. Walaupun dia garing, padahal boleh buka puasa. Boleh berbuka puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kau tahu, puasa lebih bagus. Helmi paham. Walaupun dia dalam keadaan sakit, dia tetap berpuasa. Masya Allah. Sehat, buktinya sehat. Takbir. Itu namanya tuh. Ya, lecanya atit terus, badan ganal. Asal setiap puasa atit. Eca. Sama tuh. Abi perhatikan tuh. Eca imam tuh setiap Ramadan atit terus. Nanti kalau pas kita yaumil bid 13, 4, 15 atit pulang. Imam itu sehat lagi. Aduh. Karena mentalnya seperti itu, atit terus. Nanti. Nah, maka oleh sebab itu coba kita kuatkan iman kita di bulan Ramadan ini. Kuatkan iman. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Atas orang beriman ini kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba. Artinya aku sudah sampai. Perjuangan kita harus sampai kepada yang namanya la'allakum tattaqun. Sampai kepada nilai ketakwaan. Kutiba itu diwajibkan. Kutiga itu artinya ditetapkan. Sudah ditetapkan, sudah sunatullah. Begitulah seharusnya. Batu ditetapkan, dikitabkan sebagai batu. Tidak bisa berubah jadi pohon. Tidak bisa berubah jadi besi. Tidak bisa berubah jadi hewan. Batu tetaplah batu. Hewan tetaplah hewan. Manusia tetaplah manusia. Jangan sampai manusia menjadi batu. Jangan sampai manusia menjadi hewan. Jangan sampai manusia menjadi besi yang berkarat. Manusia tetap manusia. Ramadan ini Allah datangkan supaya kita kembali kepada fitrah diri kita sebagai manusia. Makanya yang tidak mau shom Ramadan, dipastikan dia akan kehilangan fitrahnya sebagai manusia. Dia berubah menjadi hewan, berubah menjadi batu, besi dan sebagainya. Kun kunu hijaratan aw hadida, kun kunu qaradatan khasiin. Jadi kau batu, jadi kau besi, jadilah kau monyet-monyet yang hina. Banyak orang di Ramadan ini perilakunya masih tetap seperti monyet. Jangan seperti monyet, gara-gara tempe sampai patah meja. Seperti monyet ada itu. Malu benar. Gara-gara tempe sampai patah meja. Apa seperti itu? Abi tanya sama Irwan sama Pak Harul, di pondok itu kada ajar. Kurang tahu biajar. Ini kada nyaman menyambati. Kurang tahu biajar. Masa lagi berpuasa seperti itu, cuma gara-gara tempe aja untuk abinya sampai tersandar ke dinding sini abi. Ngori benar ini. Kul kunu qiradatan. Jangan kalian jadi monyet yang hina. Monyet yang berebut makan adalah jangan berebut-rebut lagi. Cukup tadi malam aja pelajarannya. Di malam kedua Ramadan ada pelajaran apa? Banyak manusia-manusia yang berubah menjadi monyet yang hina, berebut makanan. Naudzubillah. Memalukan.
Coba semuanya, memalukan. Badannya begini, memalukan. Malu lah. Gara-gara tempe aja ribut bandar, gara-gara tempe. Patah meja, tempe 50.000, meja 100.000. Tekor bandar. Masya Allah, anak SMP. Coba semuanya, SMP. Nah, kalau berabu-rabu itu namanya anak SMP. Nah, jangan kayak gitu. Janganlah. Gara-gara tempe ribut. Aduh, subhanallah. Jangan ya. Jadilah anak-anak SMP TK yang benar. Jangan SMP. Ya. Jadi Ramadan datang supaya kita tetap sebagai manusia. Itu namanya kutiba. Ditetapkan, diprogramkan. Kutiba kemarin juga artinya diprogramkan. Manusia sudah diprogram oleh Allah. Dibuat program. Maka orang beriman hidupnya harus punya program. Hidup harus punya planning. Hidupnya harus terencana. Selama 29 hari Ramadan ke depan, apa rencana, apa program yang ingin kau dapatkan sampai mendapatkan yang namanya kutiba. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah harus buat program, buat rencana. 2 malam masih belum. Abi memang belum mengarasi lagi. Abi lihat jam 3:10 masih terbantai juga lagi. Di Kajut itu jam 3 kurang 10. Belum juga. Tapi tidak apa-apa, ini masih pemanasan dulu. Masuk 10 terakhir Abi pakai banyu. Bangun. Biar setan lari setannya. Kalau ada lagi pakai kajut-kajut langsung siram aja dah. Apa? Ngani banyak dibangunkan. Ingat ya, tidak ada orang yang bisa menghafal Quran kalau malas bangun malam. Ingat itu. Dipastikan orang yang malas bangun malam dia tidak pernah bisa menghafalkan ayat-ayat Allah. Karena ayat Al-Quran turunnya pada malam hari. Malam hari turunnya semua ayat Quran itu 6.236 ayat turun pada peristiwa malam hari. Ketika keadaan sunyi senyap turun ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang tidak mau bangun malam, bagaimana mau turun ayatnya? Bangun malam. Biasakan bangun malam. Latihan terus. Dari sekarang itu dilatih tuh. Untuk kayak Faruk dilatih, kayak Gibran dilatih, Rosid dilatih itu. Supaya kuat bangun malam. Ini kan anak muda, makan kuat. Jangan bangun malam lemas. Makan kuat, bangun malam juga kuat. Coba semuanya, makan kuat. Bangun malam kuat. Cocok makan kuat, bangun malam kuat juga. Jangan makan aja kuat, bangun lemas. Waduh. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ada takbir. Wah, gitu dong semangat. Itu namanya kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Sekarang masuk alaikumus shiyam. Ditetapkan, diwajibkan atas orang beriman tadi untuk as-shiyam. Apa itu as-shiyam? As-shiyam artinya menahan. As-shiyam artinya mengekang. As-shiyam artinya mengendalikan. Bukan cuma puasa. Kalau puasa itu nanti pas buka puas-puas Puasa, puas-puas itu orang yang tidak saum. Orang yang tidak saum ketahuan tuh kapan? Pada saat berbuka. Santai berbuka. Orang beriman tidak begitu. Buka puasa tenang. Ambil kurma 3 biji, minum biji, tenang, pelan, santai. Bukan. Ketahuan itu tidak saum namanya. Itu namanya puasa. Cuman puasa aja. Puasa itu cuma nahan makan minum aja. Nahan makan minum. Kalau bagi yang sudah dewasa, menahan tidak berhubungan suami istri. Itu puasa. Orang beriman bukan sekedar puasa, tapi dia as-shiyam. Apa itu? Dia tahan, dia kekang, dia kendalikan dirinya. Baru namanya orang saum. Makanya orang yang saum di Ramadan, dia bisa menahan untuk tidak berbuat yang buruk, untuk tidak berbicara yang kotor, untuk tidak menyambati orang, untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dia tahan, dia kekang, dia kendalikan.
Walaupun ada kata-kata teman yang barangkali membuat kita sakit hati, tersinggung, karena dia sedang siam, dia tahan, dia kendalikan dirinya. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Walaupun apa omongan orang lain. Itu namanya orang as-siam. Yakinlah di tempat seperti ini kita sebulan. Kadang-kadang ada omongan teman yang bisa menggores hati kita, bicaranya kasar dan sebagainya. Orang yang siam tidak terpengaruh, tetap tenang, tetap senyum. Itu latihan. Yakinlah setiap peristiwa yang datang menimpa diri kita. Ayo sini. Ini. Maju, siapa lagi tuh? Belakang, ayo. Ini juga makhluknya nih. Makhluknya tuh apa? Rapi. Putra, ini aja makhluknya. Tetap ini makhluknya. Dapa, Putra, Rapi. Yang sering-sering dipanggil ke kantor. Untuk Ali sudah mulai tobat Ali. Akdas setelah jadi ketua OSIS mulai dia bertobat. Alhamdulillah. Takbir. Mudah-mudahan yang lain juga bertobat di bulan Ramadan ini. Tobat berubah diri lebih baik, ya. Jadi apa artinya asyam? Apa artinya asyam? Menahan, mengekang, mengendalikan diri. Kita berkumpul di sini 1 bulan, tentu berbagai macam tingkah laku kawan-kawan kita. Omongan yang bermacam-macam. Yakinkan bahwa setiap apapun peristiwa yang kita alami, yang kita saksikan, apapun ucapan yang sampai ke telinga kita, itu sebenarnya cara Allah untuk mendewasakan kita semua. Itu cara Allah. Ada peristiwa yang kurang bagus kalau ada teman kabur. Bayangkan itu peristiwa ayat Allah. Kenapa sampai ada yang kabur? Manjat genteng, turun ke bawah sana, lari. Ada lagi yang mau kabur? Jangan kabur. Kalau mau pulang bilang aja sama Abi, telepon suruh pulang. Nyaman lagi, mengurangi baras. Kurang baras jadi bagus lagi. Coba siapa yang mau pulang angkat tangan. Biar ditelepon kan bis antar masing-masing. Nyaman kami, kurang baras. Nah, siapa yang mau pulang? Ari mau pulang? Boleh jalan kaki sana. Kasih yang 5.000, jalan kaki. Ya. Dari setiap peristiwa yang kita alami adalah cara Allah untuk mendewasakan kita semuanya. Walaupun baik peristiwa yang baik yang kita senangi ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, itu cara Allah untuk kita tambah dewasa. Cara Allah untuk kita siam supaya kita punya kemampuan mengekang, menahan, mengendalikan diri. Dilatih oleh Allah. Kita ternyata baru tahu, oh ternyata aku rupanya orangnya masih penyinggungan. Oh ternyata aku orangnya rupanya masih penyarikan. Ketahuan tuh Ramadan nih. Astagfirullah, kenapa masih penyarikan aku ya Allah? Astagfirullah, kenapa masih mudah tersinggung? Orang beriman tidak demikian. Orang beriman dia punya kendali yang kuat, namanya siam. Itu tujuan Ramadan. Oleh sebab itu tahan semuanya. Mulut-mulutnya dijaga, ditahan. Kalau ada orang yang berpuasa Ramadan ini, mulutnya bicara kotor, mulutnya ngatain teman-temannya, sering gibah, sering gosip, sering hasad-hasud, yakinlah puasanya 0 nilainya. Latih mulutnya itu, qul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak diam aja. Nah, jadi di tempat ini, di dalam program makro ini, Ali, sini Ali, perhatikan Ali. Baru dipuji-puji sedikit, lalu kayak setan lagi kelakuan. Bilang Li, hei setan, bilang. Bilang Li, hei setan, bilang. Lari kau, bilang. Pergi kau, bilang. Ali ini ada-ada aja. Si Ali mertopo nih. Ya, dengarkan nanti Abi tanya apa tadi kajiannya udah paham tadi. Apa artinya siam? Kalau sudah tahu artinya, kalau gitu tahan diri, jangan cepat marah. Tahan diri, jangan cepat tersinggung. Tahan mulutnya, jangan bicara sembarangan, jangan bicara yang menyakitkan kawannya. Tahan semuanya.
Jangan ghibah, jangan gosip, jangan hasad-hasud. Tahan diri, banyak istighfar, banyak berzikir. Banyak zikir, banyak pikir, kurangi pandir. Semua ulangi. Di Ramadan ini, ulangi, di Ramadan ini, banyak zikir, banyak mikir, kurangi pandir. Jangan berpandir terus. Sia-sia puasamu. Tahan, kekang diri. Namanya siam. Mampu menahan, mengekang, mengendalikan diri kita. Dari apa? Pertama, mengendalikan dari dorongan perut ini. Apa tuh dorongan perut ini? Dorongan perut ini membuat hasrat manusia terhadap dunia itu meluap-luap. Dorongan perut ini. Perut inilah yang membuat lahir orang-orang yang serakah. Sudah makan sepiring, kurang mau 2 piring, kurang mau 3 piring. Itu perut tuh. Sudah punya uang 10 miliar, kurang mau 100 miliar, kurang mau 1 triliun, kurang. Dikasih segudung emas, tetap dia merasa kurang, serakah terhadap dunia. Itu perut ini. Perut ini membuat manusia bisa serakah dunia. Nah, makanya Nabi jangan serakah dunia. Kalau sudah orang serakah dunia, apa yang terjadi? Dia akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting dia mendapatkan dunianya itu. Apa aja digawainya, yang penting dapat dunia. Itu orang yang di bawah kendali pengaruh perutnya tadi itu. Dia menjadi orang yang serakah dunia, lalu dia menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat makan. Bahkan nanti ada orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk dapat makan. Nah, kita ngapal Quran bukan cari makan. Kita mengajar Quran bukan cari makan. Ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Luruskan niatnya. Mengajar karena Allah, belajar karena Allah, bukan karena ingin dapat makan. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dorongan perut ini membuat manusia serakah terhadap dunia. Dia akan menghalalkan segala macam cara. Pada akhirnya akan lahir, tumbuh sifat-sifat hewan dalam diri manusia tersebut. Kalau dia dikuasai oleh perutnya itu. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Surah apa itu? Muhammad. Nah, surah Muhammad. Ayat berapa? Baca sama-sama. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Sesungguhnya orang yang beriman itu kata Allah masuk dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walladzina kafaru yatamatta'un. Adapun orang-orang yang kafir, mereka hidupnya hanya bersenang-senang dalam dunia ini. Hanya menikmati kesenangan hidup dunia. Dan mereka makan ta'kulu an'am wan naru maswal lahum. Mereka makan seperti makannya hewan dan nerakalah tempat kembalinya. Nah, ada Allah katakan manusia yang makannya seperti hewan makan. Kalau kayak makan tempe tadi, kayak hewan kan makan tuh. Itu kayak hewan makan tuh. Berabut kayak itu. Itu kayak hewan tadi, kayak di Pulau Kembang. Sudah pernah ke Pulau Kembang belum? Nah, itu lihat bagaimana perilaku hewan tuh. Kalau dikasih makan, gimana perilaku hewan di Pulau Kembang kalau dikasih makan? Berebut kada? Berebut sama kada tadi malam? 11-12 sama tadi malam tuh. Aduh. Jangan sampai kita seperti hewan. Jadilah manusia. Santai aja, ambil tempe bergiliran dapat semua. Abi perhatikan aja tuh. Ada yang sudah satu sudah nambah lagi. Kanan kiri. Wah, asli deh kayak warik tuh. Sambil berdiri makan. Na'udzubillah.
Ini adalah seperti hewan. Ta'kulul an'am. Mereka makan seperti hewan makan. Hewan makan berebut. Hewan makan tidak mau berbagi. Hewan serakah. Dan untuk makan hewan bisa mencuri. Bisa hewan mencuri? Bisa tuh. Kucing kalau mencuri, uak kalau, warik mencuri kalau. Hewan makan bisa membunuh kalau hewan makan. Mau dimakannya tuh ular dimakannya tikus, harimau dimakannya kancil. Untuk makan ular binatang akan melakukan apa saja. Yang penting perutnya kenyang. Itu hewan. Dia akan melakukan apa saja, yang penting perutnya kenyang. Nah, kalau sudah manusia dikendalikan oleh syahwat perutnya, manusia juga akan seperti itu. Dia akan serakah manusia, akan tamak manusia, melakukan segala macam cara, mencuri, membunuh, koruptor, jual diri. Bahkan ada yang sampai jual diri. Ada yang sampai menjual dirinya hanya karena untuk mendapatkan itu warik. Itu warik. Ini orang beriman. Orang beriman jangan jadi seperti itu. Saum. Orang beriman harus saum. Apa arti saum? Tahan, kekang, kendalikan dirimu. Selama Ramadan ini coba ditahan, dikekang, dikendalikan dirinya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh dorongan-dorongan perut. Jadi bukan sekedar menahan makan minum. Kalau menahan makan minum, Kibron bisa puasa, Faruk bisa puasa, Rashid bisa puasa. Mereka kuat menahan makan minum. Kalau yang sudah remaja seperti ini, bukan sebatas menahan minum, tapi kau mampu menahan mulutmu untuk bicara benar. Menahan tanganmu untuk tidak mengambil hak temanmu. Menahan kakimu tidak memakai sendal sembarangan. Itu namanya orang beriman. Mampu menahan, mengekang, mengendalikan dirinya. Kalau tidak begitu tidak beriman namanya. Kalau tidak beriman, jatuh menjadi seperti hewan. Paham kada? Paham? Jadilah siswa SMP TK. Jangan menjadi SMP. Yang suka-suka sembarangan itu bukan SMP itu. Yang mulutnya ngomong sembarangan, yang tangannya ngambil punya orang lain, ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, serakah dunia, itu bukan sesuai SMP TK. Itu adalah SMP. Paham? Paham semuanya? Ayo mulai hari ini mulai saum. Coba semuanya as-saum, as-siyam. Tahan, kekang, kendalikan diri kita semua. Ya, tahan, kekang, kendalikan diri. Waktu kita masih panjang nih. Perjuangan kita lebih kurang 28 atau 29 hari lagi. Ini waktu yang panjang. Jaga diri kita semua. Jaga diri kita semua. Ya, kita minta kepada Allah supaya kita sehat zahir dan batin. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan zahir batin kepada kita semua. Teman-teman kita yang masih sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Ya. Yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Saum, tahan, kekang, kendalikan dirimu. Kendalikan dirimu, ya. Coba mulai menata diri. Jangan lagi menjadi orang yang gampang marah. Paham tuh, abang-abang muda birnya. Jangan gampang marah. Kalau Abi ini tidak marah, apa tandanya? Anak-anak sayang sama Abi. Karena dia tahu Abi tidak marah. Abi tidak marah karena tahu, karena Abi sayang sama anak Abi ini. Ini Abi sayang semuanya nih. Tapi begitulah cara Abi mengingatkan itu. Karena Abi tidak pakai hati waktu Abi marah. Apa ini? Abi tidak ke dalam hati. Abi hanya sebatas untuk mengusir setan-setan itu. Tak kajut setannya lari langsung. Itu aja Abi. Supaya setan dalam diri itu kabur larinya. Paham Patir? Abi kayak gitu Abi. Supaya setannya lari. Tahu Abi siapa-siapa yang kantor nih. Paham Zainal? Jadi gini. Bingung. Zainal. Ya gitu. Paham? Bingung Abi jawabannya apa? Paham Zainal? Apa? Jadi ayo mulai hari ini kuatkan diri kita semua. Kemampuan asyam, kemampuan menahan,
mengekang, mengendalikan diri itu semakin kuat dalam diri kita. Pesan Abi semua kepada kita selama program makro, jaga hati, jangan mudah tersinggung ya, jangan mudah tersinggung. Kadang-kadang namanya kita kumpul ramai-ramai seperti ini. Disinilah kita ketahuan mana sahabat kita yang sesungguhnya. Sahabatmu siapa? Inilah dia. Buruk kelakuannya itu adalah sahabatmu. Kita kalau berteman begitu. Maka Abi ini kayak apakah kelakuan sahabat Abi ini? Tahu saja lah ke Sopi, tahu dia lah. Dan kayak apakah kelakuan buruknya, tetap Abi sayang aja. Tidak ada Abi berubah, tanya bubuhannya nih. Walaupun macam-macam sudah kelakuan, tetap Abi sayang. Tanya itu Bang Jihan, Bang Rahman semuanya. Hah? Iya. Sudah berubah. Ali sudah Ali ya, sudah Ali dari tadi mulut. Udah hari jangan jaga diri masing-masing, jangan ngurus orang, urus dirimu sendiri. Harus ngurus orang aja. Diri seorang kan jadi ngurus orang. Coba diri seorang diperbaiki. Ya. Nah, jadi jaga hatinya. Di tempat seperti ini jaga hatinya, jangan mudah tersinggung, jangan mudah penyarikan. Pesan Abi tadi, setiap peristiwa yang datang, baik itu peristiwa baik ataupun peristiwa tidak menyenangkan hati kita, itu sebenarnya cara Allah untuk mendewasakan kita semua. Inilah temanmu yang terbaik. Bagaimanapun kelakuannya, inilah Bang Hafiz sahabatmu terbaik. Inilah Bang Naparin sahabatmu terbaik. Itulah Bang Bahid, itulah Bang Yunan sahabatmu terbaik. Inilah Irwan, itulah Fahrul sahabatmu terbaik. Kalian berteman, bersahabat, akrab semua. Tidak ada lagi kelompok A, kelompok Palangkaraya, kelompok tidak ada. Yang ada adalah abdi-abdi Allah yang terikat dalam persaudaraan yang kuat. Itu yang ada. Tidak ada lagi kita ABCD. Di sini membaur menjadi satu ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba semuanya, dirimu adalah diriku. Dirimu adalah diriku. Lagi, dirimu adalah diriku. Dirimu adalah diriku. Jadi kalau kita melihat teman kita punya keburukan, itulah dirimu. Berarti engkau juga masih punya banyak keburukan. Jangan lawan binian. Dirimu adalah diriku. Ini sesama kita semua. Orang beriman begitu. Jiwa orang beriman tuh, dirimu adalah diriku. Jadi kalau kita melihat teman kita ini pengen tahu siapa Abi ini, Abi pengen tahu siapa Abi. Abi melihat ini semua nih. Inilah Abi nih. Begitu Abi melihat Jain, beginilah Abi rupanya. Oh begini rupanya aku, ya Allah. Masih tengil, masih tengkar. Kayak gitu lah. Begitu Abi melihat namanya, siapa namanya nih? Si Adiyat nih siapa? Adiyat ini. Ya Allah, beginilah diriku ya Allah. Masya Allah, tengilnya ya Allah. Main poli entah apa-apa main poli. Apa main poli. Aku Abi harus mengatakan ya Allah, inilah diriku. Jadi Abi ini cerminan dari Abi semua nih. Ada yang rayan tersana sandar terus, itulah Abi Bahari. Kayak itu juga barangkali Abi. Oh ya Allah, berarti Ibn Bahari begini juga barangkali ya Allah. Melihat si Helmi ini, kalau melihat si Helmi ini, ya Allah, Helmi, sakit Helmi. Ya Allah, barangkali inilah diriku Bahari ya Allah. Ini cerminan dari Abi semua nih. Yang baiknya, yang buruknya, inilah cermin Abi. Ini cermin datar. Masya Allah, masih seperti ini aku ya Allah. Dirimu adalah diriku. Maka itu Abi tetap sayang aja. Nanti apa kelakuannya, Abi tetap sayang. Tapi jangan boleh kayak gitu. Loh, Abi tetap sayang aja jar. Kalau kayak gitu kita macam-macam aja. Jangan dua. Kasihan lah Abi, pusing kebikit. Ada yang begini, ada begitu. Ayo, semuanya saum. Tahan, kekang, kendalikan dirimu. Pertama, jaga lisan. Yang pertama, kekang, kendalikan mulutnya untuk tidak bicara yang sembarangan. Jaga kata-katanya supaya jangan membuat sakit hati temannya. Yang kedua juga yang tak kalah pentingnya, jaga perbuatan kita semua. Tahan, kekang, kendalikan. Kalahkan kantuknya, kalahkan malasnya dan sebagainya. Mudah-mudahan di hari yang kedua ini Allah semakin besar menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua. Mudah-mudahan di hari yang kedua ini Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah memberikan kekuatan kepada keluarga yang kita tinggalkan.
abah kita, mama kita, anak kita, keluarga kita, nini kita, semuanya Allah beri kekuatan. Dengan doa-doa kita di tempat ini, itu mengalir deras segala kebaikan keluarga kita yang ada di Banjarmasin. Mari sama-sama kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala